Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sikumbang Jaya Farm. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang baik-baik saja. Apalagi ini harga ayam di beberapa daerah sudah mengalami kenaikan ya, karena Natal dan Tahun Baru. Ya, naik. Tapi ingat ya, selama yang namanya pasar belum dibetulin, masalah yang namanya harga ayam anjlok lama panen, saya pastikan bakal terulang kembali. Kenapa? Ketika kata ayam di Natal dan Tahun Baru ini memang konsumsinya lagi meningkat. Orang kan namanya acara ya, yang biasanya tadi mungkin ayam untuk lauk sehari-hari, mungkin beli ayam untuk pesta, beli ayam untuk hajatan dan segala macam lah. Wajar ayam akan cepat habis. Tapi saya juga berasumsi kalau seandainya di suatu daerah tersebut ayamnya kebetulannya panennya serempak, seluruh peternaknya ini panennya serempak, saya rasa ada kemungkinan harga tetap anjlok. Kenapa? Ayamnya banjir. Jadi pasar nggak sanggup lagi nampung nih ayam. Jadi perlu pasar untuk di luar daerah itu. Dia harus jual ke luar daerah gitu loh. Dan itu ya pintar-pintar broker lah, broker dan pedagang sebagai macam gimana. Yang namanya peternak melihara ayam ya. Terus dengar harga ayam anjlok, nangis, nyumpah-nyumpah. Biasanya kan kayak gitu. Oke, kita akan bahas tentang bisnis ayam broiler ini, Pak. Ada banyak sekali teman-teman saya, ini saya cerita, Pak ya. Bagi Anda yang ingin mulai usaha ayam broiler, saya nggak melarang Anda bisnis ayam broiler ya. Saya sendiri penjual obat lalat yang tentu penjualannya ini dibeli oleh peternak ayam broiler ya. WA 0831 6046 5158. Ya, saya promosi dulu. Tapi saya tidak mau menjebak Anda sebagai pemula dengan menggembar-gemborkan menggembar-gemborkan keuntungan ayam broiler sekian, dengan populasi 7.000 sudah bisa kredit Avanza misalnya. Ya. Dengan populasi 50.000 Anda sudah bisa punya Pajero. Enggak. Saya share kepada Anda yang jeleknya, yang sering terjadi. Saya ceritakan, dan saya nggak perlu sebut nama. Saya mempunyai satu orang kawan. Populasinya awal-awal 4.000 ekor ya, 4.000 ekor. Sudah itu dia nambah kandang. Dan dia nambah kandang itu bukan hasil dari keuntungan, ada telepon, keuntungan ayam broilernya ini. Jadi dia mungkin ngumpulin keuntungan ayam broilernya dan dia buat kandang ini. Enggak, Pak. Dia gadaikan mobil truk dia untuk pinjam uang ke bank dan bangun kandangnya. Saya sudah ingatkan sama dia. Saya bilang kayak gini, coba di ayam itu jangan terlalu ambisi, Pak. Nanti takutnya nggak sesuai dengan ekspektasi dan Anda menyesal gitu kan. Tapi nasihat saya tidak digubris dan beliau akhirnya meminjam uang ke bank. Dia berhasil mendapatkan sekian ratus juta lah ya, dia pinjam. Setelah berjalan beberapa hari dia mulai telepon saya. Mulai beberapa periode dia telepon saya. Periode pertama dia berhasil, yang periode pertama kandang barunya ini, kedua berhasil, ketiganya mulai anjlok. Dan dia menderita kerugian, Pak. Sampai waktu itu menderita kerugiannya itu 60 juta. Sekarang coba Anda pikir, 60 juta kerugian dia itu harus dia tutupi. Angsuran bank harus dibayar. Ini resiko bisnis ya. Angsuran bank harus dibayar, operasional harus dibayar. Pokoknya pusing lah dia waktu itu. Dan dia katakan kepada saya, kalau bisa waktu diputar, saya ternak ayamnya itu cukup 4.000 saja lah, nggak bikin pusing. Jadi ibaratnya ayam broilernya ini, usaha ayam broilernya ini ikut memakan usaha dia yang lain. Ya, dia kan ada usaha truk angkut barang gitu loh. Gara-gara ayam broiler, salah satu usahanya hilang. Saya ada masukan kepada Anda yang ingin membuat ternak ayam broiler ya. Hilangkan dulu angan-angan Anda tentang uang ratusan juta. Bisa dapat sekali panen 100 juta. Memang kenyataannya bisa, ayam broiler itu dapat sekali panen 100 juta.
Bahkan 120 juta itu ada di video saya, itu Bapak Ramedi namanya, dia 120 juta. Dan beliau pun sekarang istirahat, yang namanya ternak ayam. Beliau sekarang ternak babi potong, beliau orang Bali, dia ternak babi potong dan ayam broilernya sementara dia stop dulu ya. Nah, coba Anda pikirkan dulu, jangan yang enak, Anda pikirkan susahnya. Bisnis itu ada risiko, tapi resiko bisnis di ayam broiler ini pedih, lebih pedih Pak. Bagi peternak senior itu pasti udah tahu ya. Anda dapat keuntungan 20 juta, 30 juta, 1 periode, 2 periode, 3 periode. 3 periode udah total Anda dapat 90 juta. Di periode keempat Anda rugi 60 juta. Sisa keuntungan berapa? 30 juta. Berarti bersihnya berapa per bulan dapat untung itu? 10 juta per periode. Hal ini sangat kecil, tapi perlu saya katakan juga nggak sepenuhnya jelek. Kalau Anda tepat memilih perusahaan kemitraan dan Anda selalu mendapatkan bibit yang bagus dan jarang yang namanya mendapatkan bibit yang jelek, kemungkinan Anda bisa untung dan cepat balik modal. Tapi kalau Anda salah memilih ke PT kemitraan dan hanya mendapatkan bibit kaki kering beserta alasan dia untuk menguatkan pendapat dia supaya Anda tetap pelihara ayam kualitas yang jelek, Anda nggak lama gulung tikar Pak. Bisa-bisa itu kandang Anda itu Anda gadaikan ke bank berserta tanahnya. Mungkin kalau kandangnya bank nggak terima yang namanya kandang ayam, dia mungkin terima gadaikan tanahnya. Anda misalnya punya ini dana 10 miliar. Saya mau buat yang namanya kandang ayam broiler full close dengan populasi misalnya 100.000 ekor. Anda punya dana misalnya 10 miliar. Coba dulu sebelum Anda spend uang Anda ke yang namanya ternak ayam broiler, Anda lihat dulu prospek bisnis yang lain. Dan saya juga yakin ya, sangat jarang sekali orang yang punya uang 10 miliar tapi nggak tahu cara melihat suatu bisnis. Saya yakin Anda bisa lah ya. Mungkin Anda bisa buka bisnis dengan 10 miliar itu, Anda bangun ruko, Anda sewakan, atau Anda buat bisnis yang lain dengan resiko yang lebih bisa di manajemen. Maksudnya resiko yang lebih bisa di manajemen ini seperti ini Pak. Anda bisnis ayam broiler, ayamnya mati, jadi bangkai Pak. Duitnya hilang. Misalnya ayam itu mati sekilo, harga ayam 25.000 sekilo, itu nggak jadi uang 25.000. Berbeda ketika Anda bisnis yang namanya counter, nggak laku ya tetap ada nilainya. Anda bisnis baju nggak laku, Anda bisa flash sale, Anda bisa jual murah, masih ada menghasilkan uang. Tapi kalau bangkai ayam, oh iya kalau ada peternak lele, tapi nggak mungkin dong peternak lele itu akan ambil ayam terus, apalagi matinya bisa-bisa yang kayak kejadian ya sampai ribuan. Itu. Jadi hati-hati dalam bisnis ayam broiler. Nggak ada saya ingin menakuti. Saya di sini hanya mengedukasi. Sudah banyak yang stres di bisnis ayam broiler ini ya. Kalau Anda dengar yang namanya di dalam Anda cari di Google prospek bisnis ayam broiler, mungkin Anda menemukan hitung-hitungan di atas kertas. Harga bibit sekian, harga ini sekian, dan itu juga pernah saya buat. Keuntungannya sekian. Dan Anda mulai coba-coba. Kalau 100-200 ekor nggak terlalu sakit ruginya. Saya takutnya Anda coba 100 ekor dan Anda itu berhasil dan merasa pede untuk membuka yang lebih besar, langsung 10.000 ekor. Anda bisa jatuh ke lubang buaya Pak. Karena dia ayam broiler ini lubangnya kecil, buayanya banyak gitu. Iya. Hati-hati sekali dalam ayam broiler ini. Perkara hutang juga. Coba Anda search di YouTube, itu ada video yang membahas ada peternak pola kemitraan itu yang sampai terhutang 7 miliar itu. 7 miliar itu, aduh. Saya pun nggak pernah Pak lihat duit 7 miliar itu kayak apa. Ya, semoga beliau diberikan ketabahan lah dalam menanggung hutang beliau itu ya, dan mudah-mudahan Allah melunaskannya. Ya, intinya seperti itulah. Dan saya keluar dari kemitraan pun sebenarnya sebelum saya sakit itu, istri saya juga sudah kasih masukan. Sebaiknya berhenti saja bisnis ayam broiler. Kita coba usaha lain. Dikarenakan kadang gimana ya, masuknya itu terlalu lama, check-innya itu kadang terlalu lama dan tidak sesuai gitu loh Pak. Karena saya hanya mengandalkan yang namanya ternak ayam dulu.
Nah ya, jadi saya itu berprinsip dulu kalau mau sukses ternak ayam, Anda fokus di ternak ayam, jangan jadikan sampingan. Itu dulu. Kalau sekarang saya prinsip, Anda mau ternak ayam, sampingan aja deh. Kenapa? Harga ayam ini ancur-ancuran. Kadang naik, kadang turun. Enak kalau malam pertama kadang naik, kadang turun. Ini masalahnya harga gitu. Ya. Sekian dulu dari saya, dari channel Sikumbang Jaya Farm. Saya juga nggak tahu sampai kapan ayam broiler kita ini jaya, tapi saya doakan jaya. Karena channel saya juga bergantung di perkembangan dunia ayam broiler ini Pak ya. Nggak ada ayam broiler jika channel saya ini nggak ada. Mungkin sebagian rezeki saya dulu bisa hilang kalau nggak ada. Saya bersyukur bisa mengenal dunia ayam broiler. Tapi saya sampaikan kepada Anda, jangan asal usaha ayam broiler. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.